Apakah Anda merasa benar dilupakan oleh Tuhan? Anda tahu Anda terpilih, tetapi saat ini hidup Anda terlihat seperti gurun, perindahan, isolasi, nol kemajuan. Dengarkan, karena perasaan tersembunyi ini adalah trik terbesar yang dimainkan musuh dengan iman Anda. Anda telah bertanya, mengapa saya terjebak? Mengapa Tuhan membiarkan mereka meninggalkan saya? Apakah ini akhir? Saya di sini untuk memberitahu Anda, itu bukan akhir. Ini adalah cetak biru Alkitab. Abi untuk pengaturan ilahi. Apa yang tampak seperti penolakan sebenarnya adalah promosi rahasia. Sama seperti Henoh, Tuhan menarik Anda ke samping karena suatu alasan yang begitu besar, sangat abadi, sehingga jika Anda melewatkan wahyu ini sekarang, Anda akan kehilangan terobosan terbesar dalam hidup Anda. Anda tidak tersembunyi bukan dari misi, tetapi untuk takdir yang begitu terlindungi, Itu kuat, sehingga ketika Anda melangkah keluar, Anda akan benar tidak tersentuh oleh musuh. Hari ini, kami merobek tabir dari persiapan rahasia ini, dan saya akan menunjukkan kepada Anda, langkah demi langkah, bagaimana isolasi Anda mengamankan kemuliaan Anda dan memanifestasikan tujuan Yesus Kristus dalam hidup Anda. Jangan klik pergi. Jika Anda melewatkan beberapa menit ke depan, Anda akan kehilangan kunci untuk mengubah rasa sakit Anda saat ini menjadi kekuatan langsung yang mengguncang dunia. Tetap sampai akhir, karena rahasia iman Anda yang tak tergoyahkan tersembunyi dalam keheningan yang Anda benci. Berlangganan sekarang, dan mari kita membuka kunci strategi Tuhan yang tersembunyi untuk yang dipilih. Teman saya, murid saya, dalam perjalanan iman ini, jika Anda merasa tidak terlihat, terpisah, atau saat ini menjalani musim keheningan yang mendalam, ketahui satu hal ini, itu bukan hukuman, itu Anda, orang yang dipilih, mungkin merasakan beratnya kesepian, mempertanyakan tujuan Anda, atau bahkan mungkin mendengar bisikan bahwa Tuhan telah melupakan Anda. Tetapi mari kita menjadi nyata, itu adalah kesalahpahaman total tentang proses ilahi. Alkitab mengajarkan kita bahwa tugas terbesar membutuhkan persiapan yang paling ketat, dan tangan pater sering bekerja paling baik ketika tidak terlihat. Bersembunyi ini adalah caranya menjaga Anda dan mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang sangat monumental, sehingga diri Anda saat ini tidak bisa menanganinya. Ini adalah proses pemolesan yang terjadi jauh dari mata kritis dunia dan gangguan yang akan melemahkan keyakinan Anda yang baru lahir. Ini bukan penalti, ini promosi. Pikirkan saja jika musuh tahu apa yang Tuhan kembangkan dalam diri Anda selama isolasi ini. Ia akan mencoba membatalkan misi sebelum Anda melihat cahaya hari. Tetapi Tuhan adalah ahli strategi tertinggi. Dia menempatkan Anda dalam inkubator spiritual ini untuk memperbaiki karakter Anda dan memperkuat iman Anda yang tak tergoyahkan. Sehingga ketika waktu wahyu Anda tiba, fondasi yang Anda bangun dengan kesunyian dengan Yesus Kristus akan tidak bisa dipecahkan. Ini adalah perbedaan antara benih yang berakar dangkal dan pohon kayu ek yang berakar dalam. Akar hanya semakin dalam ketika tidak ada cahaya yang terlihat. Apa yang terasa seperti pengabaian adalah sebenarnya pelukan pelindung dan ketat pencipta. Anda tidak pernah melupakan itu. Kitab suci memberi kita pandangan yang luar biasa tentang proses ini dalam kisah Henoh. Kembali dalam Kejadian jam 5:24, Alkitab meringkas hidupnya dalam satu frasa yang kuat. Henoh berjalan bersama Allah. Maka dia tidak ada lagi karena Allah membawanya pergi. Perhatikan urutannya, dia berjalan bersama Tuhan, dan kemudian dia menghilang. Hilangnya dia bukan kekalahan atau akhir yang tragis. Itu adalah puncak utama dari komuninya. Henokh adalah yang dipilih yang di tengah generasi meningkatnya kejahatan, memilih kedekatan dengan yang ilahi. Hadiah bersembunyi ilahi yang mengangkatnya di atas dunia. Dia tidak merasakan kematian. Dia hanya ditranslokasi. Ini mengajarkan kita sesuatu yang penting tentang tembus pandang kita saat ini. Keheningan yang Anda dengar bukanlah kekosongan. Ini adalah suara dunia yang teredam saat Tuhan membuat Anda lebih dekat. Ini adalah waktu Anda untuk berjalan dalam kepercayaan mutlak, memberi makan iman Anda dengan kata yang tidak tercemar. Serius, pikirkan saja, semakin intim perjalanannya, semakin tidak penting audiens manusia. Fade out. Anda saat ini adalah tanda bahwa jalan Anda mencapai tingkat keintiman dengan Tuhan yang disediakan untuk beberapa orang. Disinilah,
dalam retret yang dipaksakan ini bahwa iman Anda menjadi satu-satunya bukti harapan Anda. Ibrani 11:1. Dan disinilah rencana Yesus Kristus untuk hidup Anda dikalibrasi dengan cermat, jauh dari campur tangan manusia. Dan bagaimana dengan Musa? Dia adalah seorang pangeran, dilatih di pengadilan paling kuat di dunia, siap memimpin dengan pengetahuan dan kekuasaan duniawi. Tapi Tuhan punya ide lain. Alih pendakian langsung untuk memerintah, ia menghabiskan 40 panjang tahun yang sulit menggiring domba di gurun Midian. Keluaran jam 2:15 dan Kisah Para Rasul jam 7:30. 40 tahun. Bisakah Anda bayangkan 4 dekade keheningan, pasir, dan kesendirian? Apa yang dia lakukan di sana? Dia dilucuti dari Mesir di dalam dirinya. Dia belajar kerendahan hati, kesabaran, dan di atas segalanya untuk bergantung secara eksklusif pada suara Tuhan. Bersembunyi Musa di padang pasir bukanlah hukuman karena telah membunuh orang Mesir. Itu adalah sekolah referensi karakter. Pasir adalah amplas dan waktunya adalah guru. Di hutan belantara, kemandirian Anda mati dan iman Anda dipaksa untuk berkembang di atas batu yang kokoh dari kehadirannya. Isolasi ini membumbui dia mengubah Ruam, pangeran impulsif, menjadi manusia paling lembut di bumi. Bilangan 12:3. Musim ini keluar dari sorotan adalah di mana Anda menyadari bahwa kefasihan Anda, keterampilan Anda, dan pengaruh duniawi Anda bukan apa yang dibutuhkan Tuhan. Dia membutuhkan ketersediaan Anda dan kehendak Anda yang menyerah. Musim tersembunyi ini justru di mana Yesus Kristus mempersiapkan kekuatan dalam pelukan Anda untuk memegang staf pembebasan. Alkitab menyebut staf kekuatan Allah, tetapi itu hanya berfungsi untuk kapal yang benar halus. Yang benar adalah periode keheningan ini berfungsi sebagai kamp pelatihan spiritual yang dipaksakan secara ilahi, yang dirancang untuk membentuk ketahanan yang tak tergoyahkan dalam roh Anda. Tujuan Tuhan dalam menyembunyikan Anda adalah untuk memaksa Anda untuk hanya mengandalkan yang tak terlihat untuk hidup sepenuhnya dengan iman. Sangat mudah untuk memiliki iman ketika kerumunan menyemangati Anda, tetapi iman yang bergerak di gunung dikembangkan ketika Anda berdiri sendiri, hanya mendengarkan Roh Kudus. Ini adalah pelajaran penting bahwa kehidupan Yesus Kristus sendiri menjadi model bagi kita. Dia menghabiskan 30 tahun dalam ketidakjelasan sebelum kementerian 3 tahunnya. 30 tahun persiapan tersembunyi untuk pekerjaan publik yang singkat dan kuat. Periode ketenangan yang luas itu mempersiapkannya untuk salib dan kemuliaan kekal yang diikuti. Dapatkan ini, panjang musim tersembunyi. Anda sering berhubungan langsung dengan besarnya tugas Anda di masa depan. Semakin lama persiapan, semakin besar wahyu. Jadi, berhentilah menolak keheningan dan mulai merangkul kesunyian, karena kuasa Allah tidak ditransfer dalam kebisingan. Itu ditanamkan dalam keheningan di mana Anda dapat mendengar kebenaran yang dalam dan sakral dari Alkitab yang akan mengatur musim Anda berikutnya. Anda diberi pengetahuan yang mengubah Anda dari dalam keluar. Jadi, bagaimana Anda menerapkan ini saat Anda masih tersembunyi? Alih berdoa agar musim berakhir, mulailah berdoa agar kekuatan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan telah dimulai di dalam diri Anda. Gunakan waktu ini sebagai tugas doa yang terfokus, seperti benar mengukir jam tertentu untuk mempelajari Alkitab, tidak hanya membaca, tetapi melahapnya. Temukan mazmur yang berbicara tentang ketentuan ilahi dalam kesendirian, seperti Mazmur 23, dan renungkannya. Ketika Anda merasakan beban perpisahan, ingatlah bahwa Yesus Kristus memahami rasa sakit kesepian. Matius 26:36-46. Latih metode doa khusus, perantara untuk orang lain yang akan terpengaruh oleh pelayanan masa depan Anda. Praktekkan doa kontemplatif hanya dengan duduk di hadirat Allah dan mengakui kedaulatannya. Dan yang paling penting, mendokumentasikan cara halus Tuhan menopang Anda setiap hari dalam hidup Anda saat ini. Dengan melakukan ini, Anda mengubah musim kekosongan yang dirasakan menjadi reservoir kekayaan spiritual. Kekayaan ini adalah iman Anda, dan Anda akan membutuhkan setiap ons, karena apa yang akan terjadi selanjutnya adalah kenaikan diam yang dimulai saat nilai sejati Anda tersembunyi dari mata publik dan menjadi jelas hanya bagi Tuhan.
Sekarang, mari kita bicara tentang paradoks yang tidak bisa dipahami oleh dunia. Kebenaran bahwa apa yang tampak seperti retret, bergerak menjauh, atau bahkan akhir yang mutlak dari pengaruh Anda sebenarnya adalah awal dari kenaikan Anda terhadap penunjukan baru. Tuhan tidak mempromosikan dalam garis lurus. Terkadang, manuver liftnya terlihat seperti penarikan yang halus. Ini agak kontraintuitif, bukan? Dunia berkata, kamu harus keras, kamu harus terlihat menaiki tangga. Tetapi Roh berkata, bergerak dengan tenang, pisahkan dirimu, dan biarkan aku menjadi ketinggianmu. Pikirkan tentang bagaimana sebuah pesawat lepas landas. Ia menarik kembali ke throttle sejenak sebelum mesin menderu dan meninggalkan tanah. Menyalakan beban landasan pacu. Anda menghilangkan beban harapan lama dan langit rendah. Pemisahan ini diperlukan karena panggilan yang telah ditempatkan Tuhan pada hidup Anda, yang didukung oleh iman Anda yang berkembang, mengharuskan Anda untuk beroperasi pada frekuensi yang berbeda dari yang selalu Anda ketahui. Pergeseran bukan tentang kesombongan, ini tentang penyelarasan. Anda tidak meninggalkan orang, Anda hanya mengubah ketinggian. Yesus Kristus sendiri mengetahui hal ini. Dia sering mundur ke tempat yang sepi untuk berdoa. Lukas jam 5:16. Dia membutuhkan penyelarasan vertikal untuk memicu dampak horizontal. Lift yang tersembunyi ini memastikan bahwa ketika Anda akhirnya menembus awan, itu jelas merupakan kekuatan Tuhan yang menempatkan Anda di sana, bukan jaringan manusia atau promosi diri. Pemisahan ini seringkali merupakan bagian tersulit karena memaksa Anda untuk dengan sukarela melepaskan koneksi dan lingkungan yang menjangkar Anda ke masa lalu, penunjukan yang lebih rendah. Kami berbicara tentang memotong tali emosional yang membuat Anda fokus pada identitas kemarin. Alih panggilan besok. Serius, Anda akan menemukan bahwa hubungan tertentu tidak dapat menangani ketinggian yang Tuhan bawa. Mereka akan mencoba menarik Anda kembali dengan keraguan, atau mereka hanya akan berhenti masuk akal karena bahasa spiritual Anda telah berubah. Disinilah iman yang ganas dan radikal menjadi garis hidup Anda, karena setiap langkah pemisahan terasa seperti kerugian, bukan? Tetapi Alkitab memberi kita jaminan yang tak terhitung jumlahnya. Seperti janji dalam Yesaya 43:18-19, di mana Tuhan mengatakan Dia akan melakukan hal baru dan bangkit. Anda tidak boleh memikirkan hal-hal sebelumnya. Hal baru ini membutuhkan ruang baru. Ketaatan Anda dalam memisahkan diri Anda adalah tindakan kepercayaan tingkat tinggi pada janji Tuhan Anda. Mengatakan kepadanya, saya lebih mempercayai visi baru Anda daripada kenyamanan lama saya. Yesus Kristus tahu bahwa murid terdekatnya akan salah memahami penderitaan dan kebangkitannya, tetapi ia tetap harus mengejar takdirnya. Pemisahan Anda saat ini hanya membersihkan geladak sehingga cetak biru baru untuk hidup Anda diungkapkan melalui studi Anda yang lebih dalam tentang Alkitab, dapat ditata dengan jelas. Dan inilah kikernya. Ironi ilahi yang membuat seluruh proses ini begitu ahli. Orang sering tidak akan menyadari nilai sebenarnya dari kehadiran Anda sampai mereka mengalami kekosongan yang diciptakan oleh ketidakhadiran Anda. Anda tahu, ketika Anda terus-menerus tersedia dan beroperasi dalam lingkup harapan mereka cenderung menerima hadiah yang diberikan Tuhan kepada Anda begitu saja. Itu hanya sifat manusia, bukan? Tetapi begitu Anda naik dan berpisah, ketidakhadiran Anda menjadi amplifier dari nilai Anda. Pikirkan Joseph. Saudaranya membencinya, melemparkannya ke dalam lubang, dan menjualnya sebagai perbudakan. Pada dasarnya, menghilangkannya dari kehidupan mereka. Kejadian 37. Tidak sampai kelaparan melanda, dan mereka sangat membutuhkan kebijaksanaan dan ketentuan yang hanya Joseph yang absen, yang sekarang ditunjuk oleh Allah sebagai Raja Muda Mesir, yang dapat diberikan bahwa mereka benar memahami nilainya. Musim tersembunyi itu bukan hanya untuk persiapannya, itu untuk wahyu akhirnya. Pemisahan Anda saat ini adalah menghasilkan kekosongan energi yang pada akhirnya akan menarik orang ke sumber pengurapan dalam hidup Anda, yang pada akhirnya adalah Yesus Kristus. Ini memaksa orang di sekitar Anda untuk menghadapi kenyataan bahwa kekuatan spiritual yang Anda bawa ke meja, kekuatan yang berakar pada iman Anda, tidak lagi dapat diakses sesuai permintaan. Penting untuk mengakui bahwa menavigasi rasa sakit emosional dari pemisahan membutuhkan ketabahan spiritual yang mendalam. Saat Anda terisolasi,
Musuh suka melempar anak panah Anda tidak penting itu. Tapi ini justru ketika Anda perlu berlabuh diri Anda dalam kebijaksanaan Alkitab. Beralihlah ke Mazmur, terutama di mana David berteriak dalam kesepian seperti Mazmur 139 dan menggunakannya sebagai jurnal doa pribadi Anda. Jangan menekan rasa sakit, menyerahkannya kepada Tuhan. Ingat Yesus Kristus di Taman Getsemani, Matius 26:39, bukan kehendakku, tapi kamu sudah selesai. Penyerahan yang mendalam itu dalam isolasi adalah templat untuk perjuangan Anda saat ini. Hadiah atas kepatuhan Anda dalam pemisahan bukan hanya judul baru, tetapi karakter yang diubah yang mampu menangani bobot kemuliaan yang akan datang. Fokus Anda seharusnya tidak pada hubungan yang hilang, tetapi pada kapasitas yang Anda peroleh. Waktu ini sedang membangun kepercayaan diri internal alignment yang mendolem, yang tidak perlu validasi eksternal berfungsi. Anda memperdagangkan koneksi dangkal dengan koneksi yang dalam dan tidak tergoyahkan dengan satu-satunya yang penting. Jadi, ketika Anda merasa diri Anda secara diam naik, menyadari bahwa Anda bergerak menuju penunjukan baru, sebuah lingkup pengaruh yang membutuhkan jenis otoritas yang berbeda. Musim tersembunyi ini mengatur panggung untuk pengungkapan Anda, di mana dunia akhirnya akan melihat produk persiapan intim Anda dengan Tuhan. Tetapi sebelum itu terjadi, Anda perlu memahami bahwa periode isolasi ini tidak hanya mempersiapkan Anda untuk sukses. Ini memposisikan Anda untuk perlindungan ilahi, memastikan bahwa bahkan ketika bahaya muncul, Anda akan memasuki fase tak terkalahkan spiritual. Itu semua adalah bagian dari rencana induk yang memastikan tujuan Anda bukan hanya pengakuan sementara, tetapi sesuatu yang abadi dan tidak tersentuh oleh skema musuh. Anda perlu memahami dengan kepastian mutlak bahwa musim tersembunyi itu, keheningan, pemisahan, hari yang tampaknya tidak ada gunanya, tidak sia-sia, mustahil. Mereka bukan hanya konten pengisi dalam kisah hidup Anda, mereka adalah pelatihan penting dan posisi untuk sesuatu yang abadi. Lihat, dunia melihat waktu terbuang, tetapi Tuhan melihat kompetensi berkembang. Keterampilan yang Anda pelajari dalam ketidakjelasan, disiplin yang Anda peroleh, dan yang paling penting, tingkat keintiman yang Anda patuhi dengan Yesus Kristus selama cobaan itu adalah apa yang menetapkan tujuan kekal Anda. Waktu ini bukan tentang melakukan sesuatu untuk kerajaan, itu tentang menjadi kapal yang dapat dipercaya oleh Tuhan dengan hal-hal kerajaan. Alkitab penuh dengan contoh di mana para pemimpin terbesar menghabiskan waktu yang signifikan dalam ketidakjelasan sebelum pengurapan mereka. Anda telah bergeser dari pola pikir temporal, berpikir tentang perbaikan cepat dan pengakuan duniawi, ke perspektif abadi. Anda telah memperdagangkan kenyamanan sementara orang dengan soliditas abadi dari suatu tujuan yang ditetapkan langsung dalam kehendak Tuhan. Saat Anda merasa yang paling ditinggalkan justru ketika Tuhan mengukir tugas Anda ke dalam jiwa Anda, mengamankannya melawan upaya manusia atau iblis untuk menggagalkannya. Jaminan yang mendalam ini, yang berakar pada iman yang diuji Anda, adalah dasar dari status tidak tersentuh Anda. Lihatlah David, misalnya, sebelum dia mengambil gendongan di atas raksasa, Alkitab memberitahu kami bahwa dia terselip di ladang. Hanya seorang anak gembala yang merawat domba ayahnya, 1 Samuel 16:11. Tidak ada yang menonton, tidak ada yang bersorak. Tapi itu tidak benar, bukan? Tuhan sedang menonton. Keterampilan yang ia kembangkan dalam mempertahankan kawanannya dari singa dan beruang. 1 Samuel 17:34-36 bukan tentang perlindungan ternak. Itu adalah pelatihannya untuk kerajaan dan untuk perang. Tugasnya yang tampaknya biasa, definisi musim tersembunyi, benar membangun iman dan kompetensinya untuk penugasan masa depannya. Komitmen yang tenang terhadap kesetiaan dalam hal kecil adalah yang memenuhi syaratnya untuk panggung besar. Serius, pikirkan tentang wahyu yang mendalam di sini. Apa yang Anda anggap sebagai bagian rendah dari pekerjaan Anda atau hidup Anda saat ini sebenarnya adalah Tuhan yang mengkalibrasi karakter Anda untuk situasi tekanan tinggi yang akan datang. Setiap menit yang Anda habiskan dalam doa yang kuat, setiap bagian dari Alkitab yang Anda lakukan untuk memori, dan setiap tindakan layanan tanpa pamrih yang Anda lakukan dalam ketidakjelasan, memposisikan Anda untuk kemuliaan yang abadi. Tuhan tidak pernah membuang momen kepatuhan Anda.
Dan disinilah musim uji coba Anda beralih ke ranah perlindungan ilahi yang kuat, membuat Anda benar-benar tidak tersentuh. Ketika Anda telah melewati api, seperti Musa melalui padang pasir, atau Daud melalui ladang, Anda memasuki status perjanjian yang tidak bisa ditembus secara spiritual. Bahayanya tidak hilang. Mari kita perjelas tentang itu. Musuh masih meraung dan mencari siapa yang dia dapat melahap. 1 Petrus 5:8. Tetapi Anda menjadi tidak dapat dicapai dengan genggamannya karena proses pemurnian telah membuat Anda wilayah sakral. Anda sekarang diposisikan dengan sangat erat dalam tujuan Tuhan, sehingga menyerang Anda mengharuskan musuh untuk melanggar kehendak kedaulatan dari Yang Maha Kuasa sendiri. Ini adalah firewall spiritual. Status tidak tersentuh ini diperoleh melalui iman yang menyerah dan menunjukkan kesetiaan selama tes tersembunyi Anda. Ini adalah segel persetujuan dari Tuhan yang mengatakan, yang ini milikku, ditabiskan dan ditunjuk untuk tujuan yang spesifik dan abadi. Jangan berani membingungkan ini dengan kesombongan. Itu adalah kebenaran yang sederhana dan indah yang ditemukan dalam Roma jam 8:31. Jika Tuhan adalah untuk kita, siapa yang bisa melawan kita? Ilustrasi terbaik dari ketidaktertelahan ini, mungkin terlepas dari Yesus Kristus sendiri, adalah Daniel disarang singa. Daniel 6:16-23. Kesetiaan Daniel tidak hanya dalam pekerjaan publiknya, itu dalam kesetiaan pribadinya yang tidak dapat dinegosiasikan kepada Tuhan. Doa hariannya yang teguh. Ketika musuhnya berhasil memanfaatkan sistem agar dia dilemparkan ke sarang, mereka pikir itu adalah akhir. Tetapi mereka sangat meremehkan kekuatan kehidupan yang diposisikan dalam tujuan ilahi. Bahayanya nyata. Singa itu lapar, tetapi Daniel, karena imannya yang mendalam dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap hukum Allah yang dilestarikan dalam Alkitab, berjalan langsung ke ranah kekebalan spiritual dan fisik. Tuhan tidak menghilangkan ancaman, Dia menetralkannya. Dia menutup mulut singa. Takeaway untuk Anda yang dipilih adalah bahwa komitmen Anda kepada Tuhan adalah apa yang menciptakan penghalang yang tidak terlihat itu. Tujuan dan posisi Anda saat ini sekarang begitu saling terkait dengan Yesus Kristus, sehingga musuh dapat mendekati batas. Tetapi benar tidak dapat melewati itu tanpa izin tegas Tuhan, dan bahkan kemudian hanya untuk akhirnya mempromosikan Anda. Jadi, bagaimana Anda hidup di ranah tidak tersentuh ini sekarang? Sederhana, pertahankan iman radikal itu dan jaga kemurnian yang Anda peroleh di musim tersembunyi. Anda jangan kompromi disiplin spiritual yang membawa Anda ke sini. Terus, redamlah diri Anda dalam Alkitab. Renungkan janji perlindungan Allah seperti Mazmur 91, dan biarkan kehidupan doa Anda tetap menjadi kekuatan pendorong pada zaman Anda. Setiap kali Anda memilih jalan integritas daripada kenyamanan, setiap kali Anda mengampuni seseorang yang menganiaya Anda, seperti yang diajarkan Yesus Kristus, Anda memperkuat penghalang ilahi itu. Iman yang praktis dan hari ini adalah perisai Anda. Tujuan Anda sekarang bukan tentang apa yang akan Anda lakukan, tetapi apa yang diungkapkan hidup Anda tentang Tuhan saat ini. Dan wahyu itu adalah perlindungan utama Anda, yang mengatakan perjalanan ini bukan hanya tentang keselamatan, ini tentang kesaksian. Tahap terakhir dan spektakuler dari proses ini adalah tentang bergerak dari perlindungan pribadi. Tujuan Anda ke proklamasi publik kemuliaannya. Sekarang setelah Anda tersembunyi, halus, dan ditempatkan di ranah tak tersentuh itu, berikut adalah tujuan utamanya. Sine qua non dari seluruh perjalanan Anda. Tujuan akhir Anda bukan dan belum pernah tentang pengakuan manusia. Tidak. Intinya adalah bahwa hidup Anda menjadi wahyu yang hidup dan bernafas, dan kesaksian yang tidak dapat disangkal akan kemuliaan Allah yang absolut. Setelah bertahun-tahun ketidakjelasan dan pekerjaan yang mendalam pada iman Anda, secara alami akan ada godaan untuk sorotan. Keinginan bagi orang untuk akhirnya menegaskan nilai Anda. Tetapi Anda harus dengan kuat menggeser fokus itu. Wahyu bukan tentang Anda. Melalui Anda, Tuhan menunjukkan kekuatannya, kesetiaannya, dan perencanaannya yang cermat. Ketika Anda keluar dari bayang, orang tidak boleh hanya melihat orang yang berbakat. Mereka harus diliputi oleh kehadiran Allah yang nyata, yang beroperasi melalui kapal yang dihasilkan. Pengakuan, jika itu datang, hanyalah produk sampingan
sorotan yang segera mencerminkan kembali ke penulis sejati kehidupan Anda, Yesus Kristus. Keberhasilan yang Anda capai harus dibingkai sebagai bukti firman Tuhan, mengubah kisah pribadi Anda dari anekdot menjadi studi kasus yang terdokumentasi tentang intervensi ilahi. Itu kemenangan yang sebenarnya. Hidup Anda yang dipilih sekarang harus berfungsi sebagai Alkitab yang berjalan dan berbicara. Bukti fakta bahwa Tuhan adalah siapa yang Dia katakan dan Dia melakukan apa yang Dia janjikan untuk dilakukan. Setiap cobaan yang Anda atasi, setiap air mata yang Anda hancurkan dalam keheningan, setiap saat Anda hanya berdiri di atas iman, sekarang menjadi bab yang mendorong orang lain. Itulah kekuatan wahyu hidup. Manifestasi Anda saat ini bukan hanya langkah karier atau pencapaian pribadi. Ini adalah tampilan kekuatan ilahi yang dirancang untuk membungkam musuh dan mendorong yang lelah. Ketika orang melihat kesuksesan Anda, mereka harus dapat melacak setiap kemenangan kembali ke waktu yang Anda habiskan sendirian. Dengan Tuhan, mereka akan melihat kekuatan Alkitab untuk mengubah kehidupan, kemanjuran doa, dan keandalan Yesus Kristus yang tak tergoyahkan. Serius, apa gunanya kesaksian Anda jika pendengar tidak dapat menghubungkan kemuliaan Anda saat ini dengan perjuangan masa lalu Anda? Pengalaman Anda adalah bukti nyata, kwitansi, menunjukkan bahwa proses penyempurnaan Allah sempurna. Inilah sebabnya mengapa Alkitab mengatakan bahwa kita diatasi dengan kata kesaksian kita, Wahyu jam 12:11. Hidup Anda adalah bukti bahwa musim di sarang lions atau di gurun yang kesepian akan selalu mengarah pada promosi. Tujuan akhir ini menciptakan efek riak yang tak terhentikan, menginspirasi orang lain untuk mengejar takdir mereka sendiri dengan Tuhan. Keberhasilan Anda tidak dimaksudkan untuk menjadi pengalaman puncak gunung soliter. Ini dimaksudkan untuk menjadi suara harapan bagi mereka yang saat ini berjuang di musim ketidakjelasan mereka sendiri. Ketika Anda membagikan kisah Anda, ketika Anda mengajar dari kedalaman pengalaman Anda pada dasarnya memberitahu orang lain, jangan menyerah. Tuhan bekerja bahkan ketika Anda tidak dapat melihatnya. Hidup Anda menjadi aplikasi praktis dari kebenaran terdalam, Alkitab. Pikirkan tentang kehidupan Yesus Kristus. Tujuannya bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tetapi untuk menunjukkan kepada kita bagaimana hidup, menderita, dan akhirnya menang melalui penyerahan total kepada Tuhan. Seluruh keberadaannya adalah kesaksian pamungkas, menginspirasi miliaran selama ribuan tahun. Kesaksian Anda, meskipun skala yang lebih kecil, memiliki mandat ilahi yang sama untuk mengarahkan orang ke arah iman yang tulus. Gunakan platform Anda, apapun itu, untuk mengadvokasi kekuatan roh. Selalu memastikan bahwa fokus tetap pada kekuatan Tuhan yang berubah, bukan kecemerlangan dari upaya Anda sendiri. Jadi, ketika Anda melangkah ke musim wahyu publik ini, tantangan praktis adalah mempertahankan kerendahan hati dan kemurnian yang dikembangkan musim tersembunyi Anda. Ini sangat penting. Anda tidak mampu mengembangkan mentalitas bintang rock saat Anda mulai percaya bahwa kesuksesan adalah karena bakat yang melekat Anda sendiri. Pengurapan mulai terangkat. Untuk menjaga terhadap hal ini, aplikasi praktis sangat penting. Pertama, mendedikasikan diri Anda untuk tindakan layanan yang benar tidak terlihat oleh mata publik. Sama seperti Yesus Kristus mencuci kaki para murid-Nya Yohanes, jam 13:14, pertahankan praktik pelayanan sederhana yang membuat Anda membumi. Kedua, menetapkan akuntabilitas perusahaan dengan mentor atau teman yang percaya Alkitab, yang tidak terkesan dengan kesuksesan Anda dan dapat berbicara kebenaran dalam hidup Anda. Ketiga, gunakan pengaruh Anda jika Anda memilikinya untuk membantu mereka yang berjuang. Mengikuti contoh cinta praktis yang diajarkan oleh Yesus, seperti membantu yang membutuhkan atau memperjuangkan yang terpinggirkan. Tujuan Anda bukan hanya untuk berkhotbah, itu untuk dilakukan. Komitmen untuk iman yang rendah hati dan patuh, ini adalah apa yang melindungi status Anda yang terungkap dan memastikan kemuliaan selalu diberikan kepada Tuhan. Pada Okernia, perjalanan Anda dari ketidakjelasan persiapan yang tenang hingga wahyu yang kuat dari tujuan Anda adalah tentang membangun warisan spiritual. Tujuan akhir adalah untuk melangkah ke dalam penunjukan penuh Anda dan menjalani kehidupan yang memuliakan Tuhan dalam setiap tindakan, setiap keputusan, dan setiap kemenangan. Musim tersembunyi sudah berakhir.
dan waktu untuk manifestasi ada pada Anda. Tetapi ingat ini, wahyu terbesar bukanlah pencapaian itu sendiri, tetapi bukti yang tak terbantahkan dari kesetiaan Allah yang tak tergoyahkan yang diberikannya. Sudah waktunya untuk melangkah maju dan membiarkan dunia melihat karya mendalam yang telah dicapai. Yesus Kristus di dalam Anda mengubah Anda menjadi alat perubahan kekal. Wow, perjalanan yang luar biasa. Sekarang Anda tahu, keheningan itu tidak ditinggalkan. Ini adalah strategi Tuhan yang berdaulat. Musim tersembunyi Anda adalah pengaturan Anda. Sekarang setelah Anda menemukan cetak biru Alkitab untuk tujuan Anda yang tak tersentuh dan rencana Yesus Kristus, pekerjaan yang sebenarnya dimulai. Sebelum Anda pergi, beritahu saya, apa satu hal yang Anda sadari perlu Anda lepaskan untuk sepenuhnya merangkul musim pemisahan ini? Jatuhkan jawaban Anda di komentar sekarang. Kami ingin membaca cerita Anda dan memperkuat iman Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan itu dan mengaktifkan notifikasi, sehingga Anda tidak pernah melewatkan kebenaran transformatif lain seperti ini. Selanjutnya, lihat video ini di layar, di mana kami mengungkapkan cara menerapkan pelajaran iman pada keuangan Anda. Jalani tujuan Anda yang terungkap. Sampai jumpa lain kali, temanku. Ini Jose.